Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Revandra Jaya dari Departemen Teknik Mesin Angkatan tahun 2022. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit atau sebuah overview tentang makalah yang sempat saya buat kemarin. Jadi makalah ini adalah tugas dari Mednum dan Mekflu karena kebetulan saya berada di kelas Padai untuk kedua mata kuliah tersebut. Jadi judul makalah yang saya ambil adalah penggunaan anaerobik digester dalam pengolahan limbah organik. Jadi untuk metode penulisan makalahnya itu menggunakan metode DAI 5 yang dimana diawali dengan intention, initial thinking, idealization, dan instruction. Nah, untuk bab pertamanya itu ada intention, jadi kenapa saya ngambil topik tentang anaerobic digestion? Karena itu sedikit berhubungan dengan circular ekonomi, tentang circular ekonomi. Nah, jadi pengolahan limbah padat organik tuh udah jadi topik penelitian hangat pada akhir-akhir ini. Karena seiring meningkatnya jumlahnya masyarakat. Nah, dari data yang telah dikumpulkan juga 2,1 miliar ton sampah itu dihasilkan dari seluruh dunia dan jika ini terus berlanjut tuh diperkirakan bakal ada 3, miliar ton sampah kota akan dihasilkan setiap tahunnya pada 2050 mendatang. Nah, oleh karena itu tuh diperlukan teknologi ideal yang bisa buat ngolah si limbah organik tersebut. Nah, pas melakukan searching saya tuh menemukan bahwa ada namanya tuh anaerobic digester. Kenapa anaerobic digester? Karena ini merupakan salah satu metode yang bisa dibilang baik dalam mengolah limbah organik menjadi sumber energi yaitu biogas. Nah, di mana biogas ini otomatis karena memanfaatkan limbah, otomatis ini bakal berhubungan dengan ekonomi sirkular karena memanfaatkan sampah-sampah organik, zat buang organik. Nah, kemudian apa hubungannya tentang penerapan anaerobik digester ini? Jadi karena dalam membentuk ada ini bakal banyak pertukaran berbagai jenis fasa. Jadi dalam penelitiannya ini banyak pengembangan model numerik. Nah, situ juga bakal diikuti dengan penggunaan CFD yang memungkinkan studi aliran fluida yang lebih rinci dan akurat. Nah, penggunaan proses CFD ini pada proses ini tuh bakal memberikan detail yang lebih rinci seperti volume zona mati, efisiensi pencampuran, dan kandungan padatan. Nah, untuk tujuan dari makalah ini sendiri tuh untuk memberikan tinjauan bermodelan CFD dalam anaerobic digester. Nah, selanjutnya ada initial thinking. Jadi di initial thinking tuh bakal lebih ngebahas apa model yang bakal saya pakai. Jadi buat pendahuluan aja ini tuh di anaerobic digester tuh bakal banyak banget penggunaannya tuh bakal dipakai di kurang lebih di semua tahap ini. Nah, cuma buat contoh kasus yang di makalah ini saya ambil tuh yang dalam multi-phase model. Jadi dalam multi-phase model itu digunakan sebanyak 36%, emang nggak sebanyak buat mixing mode. Cuma saya rasa yang multi-phase model ini lebih saya nemu artikel-artikelnya. Nah, jadi dalam si multipass model ini, permodelan ini tuh bakal digunakan untuk memodelkan fenomena pengendapan. Terdapat berbagai cara untuk memodelkan media di gasnya itu. Pertama yang dapat mempertimbangkan suatu fase cair dan menggabungkan bagian cair partikel dengan mengabaikan biogas. Asum ini dipilih untuk studi pencampuran mekanis. Kedua, aliran dua fase cair padat atau tiga cair padat gas digunakan untuk mempelajari fenomena pengendapan. Ketiga, aliran dua fase yang dipertimbangkan cair-cair, cair gas. Pendekatan-pendekatan ini akan digunakan untuk studi pemahaman mekanis dan pencampuran gas. Kan tapi dalam kasus ini tuh multipass model yang bakal lebih saya bahas itu adalah pada aliran dua fase. Jadi buat idealization, nah dalam menyelesaikan masalah multipass misalnya multipass model ini
itu ada dua pendekatan, yaitu menggunakan pendekatan numerik, di mana pendekatan numerik itu ada pendekatan Euler-Euler, Lagrange-Lagrange, dan pendekatan Euler-Lagrange. Nah, kalau dalam pendekatan Euler sendiri itu setiap fase secara matematis dianggap kontinu yang saling menembus. Nah, volume setiap fase itu didefinisikan. Nah, oleh karena itu jumlah partikel relatif kecil dan waktu komputasi tetap masuk akal dengan peningkatan akurasinya. Intinya sih terus kalau buat pendekatan Lagrangian ini, aliran Fourier dimodelkan dengan mengikuti gerakan dan sifat-sifat partikel individu. Nah, intinya tuh dari ketiga metode tersebut tuh bakal memberikan hasil yang akurat. Pendekatan Euler-Euler banyak digunakan permodalan multiphase navigation, terutama karena waktu perhitungan lebih singkat. Memang ini tuh simulasi CFD-nya tuh berbasis pendekatan Eulerian, memberikan visi global dari aliran reaktor yang cukup desain sistem pengadukan. Nah, permodalan yang lebih rinci jika elemen-elemen lebih spesifik, degradasi material dan populasi mikroorganisme dalam reaktor. Nah, selanjutnya di samping menggunakan pendekatan numerik, ini ada juga pendekatan menggunakan CFD modeling. Nah, intinya kalau pendekatan mengenai CFD modeling itu ada aliran dua fase, itu bisa berupa cair gas, cair-cair, dan cair padat. Jadi buat buat perkembangannya cair gas, cair-cair itu kurang lebih bakal dicantumin di makalah aja, nanti bakal saya sisipkan. Nah, intinya tuh dari semua langkah itu tuh, intinya pendekatan CFD itu ya menggunakan software CFD buat dapat spesifik instrumen yang bakal nanti bisa digunakan untuk langkah selanjutnya, itu di instruction. Jadi setelah menggunakan penelitian tadi menggunakan CFD itu, kita dapat memahami dan mendeskripsikan aliran dengan lebih baik. Hal ini diperoleh lebih akurat dengan permodalan arisan fase tunggal. Nah, dari itu tuh fungsinya kenapa kita melakukan simulasi tersebut tuh, ini memungkinkan kita untuk melakukan optimasi. Jadi hasilnya tuh bisa dioptimasi, jadi bisa mendapatkan hasil yang paling optimal biar pekerjaannya secara bagus gitu. Nah, sebagai kesimpulan, pengolahan limbah padat organik ini menjadi semakin penting karena pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat mengakibatkan peningkatan volume sampah kota secara signifikan setiap tahunnya. Untuk mengatasi masalah ini, digunakan seperti tadi saya bilang, menggunakan anaerobic digester untuk pengolahan LPU menjadi sumber energi melalui proses biokimia. Nah, CFD ini menjadi alat yang penting dalam perkembangan AD. CFD ini memungkinkan kita melakukan permodelan reaktor dua fase yang dapat memahami dan mendeskripsikan aliran dengan lebih baik dan akurat. Model tersebut juga memungkinkan biogas yang dihasilkan untuk diperhitungkan dan diintegrasikan ke dalam model. Dengan begitu, dapat dilakukan optimasi pada sistem anaerobic digestion. Nah, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya nanti saya sisipkan berkas makalah saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.